Halo, salam satu hati, salam satu tangga. Selamat berjumpa lagi dengan saya, pemilik Akal Ting Tingon, channel Akal Ting Tingon. Pada kesempatan ini saya akan mereview untuk proses pembenihan daripada bibit kol. Jadi untuk kali ini saya akan mereview untuk proses pembenihan atau pembibitan sayur kol yang nantinya saya akan tanam pada lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Jadi lahan ini sebelumnya saya sudah sempat panen untuk sayur wortel dengan hasil wortel kurang lebih 550 karung. Dan saat ini saya akan menanam karena bedengannya masih bagus. Saya akan tanam dengan sayur kol. Tapi sebelumnya saya harus melakukan pembenihan atau pembibitan. Dan untuk penunjang dalam proses pembenihan ini, saya menggunakan pupuk dasar berupa pupuk kandang. Jadi berupa pupuk kandang. Dan juga ini pupuk kandang ayam. Pupuk kandang ayam petelur. Kemudian ada pupuk urea dan pupuk ponska yang saya campurkan dengan perbandingan 3:1. 3 untuk urea dan 1 untuk ponska. Ini saya akan gunakan juga dalam proses pendasaran daripada pembibitan kol ini. Dan sebelum pembenihan sudah harus dilakukan pembedengan. Untuk pembedengan ini sudah sempat saya lakukan, tapi saya tidak sempat mereview untuk mempersingkat waktu. Ya, sudah dilakukan pembedengan, tinggal dilakukan penggemburan atau pembongkaran kembali dengan cangkul. Dan kebetulan saya sudah bongkar dengan cangkul, tinggal akan ditaburi pupuk kandang dan pupuk urea dan pupuk ponska seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan saat ini saya akan memperlihatkan proses penaburan daripada pupuk yang ada untuk bedengan yang saya akan lakukan pembenihan untuk bibit kol. Proses perlakuan dengan cara penaburan harus ditabur merata di atas bedeng. Setelah pupukan kita taburi dengan pupuk urea dan pupuk ponska. Takarannya sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus paham dengan benar-benar dengan proses pemupukan. Setelah pupuk ditabur, kita harus campurkan dengan menggunakan sebatang kayu, atau kita harus ratakan di atas atau di permukaan bedeng yang kita sudah taburi pupuk tadi.
Setelah pupuk dasar ditaburi di atas atau ditaruh di atas bedengan, sekarang kita mulai dengan proses pembibitan atau pembenihan untuk tanaman kubis atau kol. Dan pada kesempatan ini saya memperlihatkan jenis kol atau varietas kol yang saya akan tanam di lahan saya ini dalam proses juga pembenihan. Saya menggunakan benih Grenova. Jadi saya menggunakan benih Grenova, dan yang saya akan gunakan sekarang ada 7 saset, karena untuk ditanam pada kurang lebih 800 meter persegi. Jadi saya akan menggunakan benih kol Grenova, dan berdasarkan deskripsinya Grenova ini, benih ini tahan terhadap hujan maupun panas. Jadi tahan terhadap hujan maupun panas. Kemudian isinya satu saset kurang lebih 3000 biji. Jadi kurang lebih 3000 biji, dan berat kol sebentar cropnya ada, kalau siap dipanen itu dia berkisaran di 4 sampai 5 kg per buah atau per biji. Jadi ini yang saya gunakan. Nah, setelah dilakukan perataan pada bedeng, permukaan bedeng, dan pencampuran pupuk dasar, maka harus dilakukan penggarisan untuk ditanami benih kol ini yang saya tunjukkan tadi dengan menggaris permukaan bedeng dengan jarak satu garis ke garis yang lain sekitar 5 jari untuk orang dewasa. Jadi 5 jari untuk orang dewasa. Kemudian setelah diadakan penggarisan, benihnya ditanam di garis yang sudah dibuat. Jadi di garis-garis yang sudah dibuat dengan cara merata seperti ini. Jadi usahakan satu garis dia terisi penuh. Kemudian setelah bibitnya ditanam, benihnya ditanam, garis yang kita tanami tadi itu ditutupi dengan pupuk kandang kering, supaya kita tidak akan menggunakan lagi penutup seperti kain, terpal atau sejenisnya untuk menutupi atau daun untuk menutupi bedeng. Jadi saya hanya menggunakan pupuk kandang kering. Jadi usahakan pupuk kandang kering untuk ditabur di garis-garis yang sudah ditanami benih kol, supaya saat hujan nanti benih yang ada tidak terbawa oleh air, karena sifat daripada pupuk kandang ini ketika dia kena hujan dia akan bobotnya akan jadi berat, jadi bobotnya akan jadi berat dan tidak mudah terbawa air. Kemudian ketika dia kering, ketika kena panas, maka pupuk ini akan menjadi ringan, sehingga pada saat bibit akan tumbuh dia bisa
menggeser pupuk kandang yang kita taburkan di garis yang kita tanami benih kol. Jadi penaburannya seperti ini, atau pemberian pupuk kandang pada garis seperti ini. Oke, saudara-saudara, saya sudah melakukan penaburan pupuk kandang kering di atas garis yang saya sudah tanam benih kol. Jadi saya dapat perlihatkan kepada saudara-saudara, yang kebetulan tadi sebelum saya melakukan perekaman, karena untuk mempersingkat waktu durasi, maka terlebih dahulu tadi saya sudah melakukan penanaman dan penaburan seperti yang saya tunjukkan lewat video ini sebelumnya. Jadi dapat dilihat pupuk kandang yang saya taburkan ke garis-garis yang sudah saya tanami benih kol terlebih dahulu. Jadi ini dapat dilihat. Dan panjang daripada bedengan yang saya buat untuk pembenihan ini ada kurang lebih 7 meter dan terdiri dari 3 bedeng. Jadi untuk menanam untuk pembenihan pada benih kol Grenova sebanyak 7 saset saya tanam di bedengan yang kurang lebih 8 meter, dan ada 3 bedeng yang saya tanam. Dan saat ini saya tinggal menunggu proses pertumbuhan daripada benih yang saya sudah taburkan ini. Untuk hasil sebentar saya akan review pada video selanjutnya. Jadi inilah proses pembenihan kol yang sering saya lakukan tanpa menggunakan penutup daun atau penutup kain dan sejenisnya, tetapi saya hanya menutup dengan pupuk kandang kering di setiap garis yang saya tanami. Memang pada sebelum penanaman saya melakukan pemberian pupuk kandang sebagai dasar daripada pemupukan berikutnya, karena tetap 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian ini harus dilakukan pemupukan lagi untuk merangsang proses pertumbuhan daun sebentar. Tapi tinggal pemupukan dengan menggunakan urea atau pupuk daun. Tapi juga ada tunjukkan pada video-video selanjutnya. Jadi demikianlah saudara-saudara proses pembenihan bibit kol versi saya, versi Akel Tingtingon. Dan semoga ini bisa membantu saudara-saudara sekalian yang melakukan proses penanaman kol pada lahan-lahan saudara-saudara yang ada. Demikian, salam satu hati, salam satu tangga, sukses selalu untuk kita sebagai petani yang ada. Terima kasih.